Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supardi Yahya. Di sini saya akan mempresentasikan masa depan dan etika decentralized finance, yaitu trends infrastruktur Web3, sinergi perbankan, dan juga isu etika dalam ekosistem AVI. Jadi, kita mulai dengan evolusi ekosistem Web3 dan decentralized finance. Nah, evolusinya itu dimulai dengan tokenisasi aset real world asset, di mana digital aset dunia nyata itu sedang didigitalisasi, contohnya obligasi, properti, saham, ke dalam token blockchain, yang mana ini mengubah aset yang sebetulnya tidak liquid menjadi pecahan investasi yang dapat diakses secara global. Selanjutnya adalah infrastruktur finansial. Nah, protokol seperti AVE itu bergeser dari alat spekulasi seperti yield farming menuju infrastruktur keuangan terstruktur yang fokus melayani kebutuhan likuiditas dan pencarian imbal hasil yang nyata. Selanjutnya adalah peran stablecoin. Nah, stablecoin itu menjadi instrumen penyelesaian atau settlement yang sangat krusial. Aset ini itu mengurangi paparan volatilitas kripto, memfasilitasi transaksi pinjaman yang lebih andal untuk institusi dari traditional finance. Selanjutnya adalah institusionalisasi decentralized finance. Nah, institusi keuangan raksasa itu kini telah menjadikan blockchain sebagai lapisan likuiditas atau liquidity layer global. Mereka tidak hanya lagi mengamati, tetapi juga membangun di atasnya. Contohnya adalah PayPal dan PayUSD, di mana stablecoin PayUSD ini adalah stablecoin buatan PayPal yang terintegrasi dengan protokol decentralized finance terkemuka seperti Morpho dan juga Spark yang membuka akses untuk yield on chain secara langsung. Kemudian ada juga Coinbase dan USDC, di mana sekarang itu ada penghubungan dana antara USDC penggunanya dengan langsung ke Morpho Vault yang dapat memutar aset secara otomatis di pasar peminjaman yang terdesentralisasi. Selanjutnya ada BlackRock ya. BlackRock salah satu apa namanya firma investasi yang sangat besar di dunia itu memiliki dana sekuritas digital berbasis dolar AS yang dimiliki oleh BlackRock yang dicatatkan pada bursa terdesentralisasi di Uniswap untuk efisiensi transaksi yang instan. Selanjutnya ada JP Morgan, salah satu bank terkenal yang mana sudah melakukan tokenisasi money market, di mana produk pasar uang berbasis token itu sudah mencapai nilai jutaan dolar yang dirancang khusus untuk mempercepat likuiditas institusional di atas jaringan blockchain. Selanjutnya adalah model keuangan hibrida atau hybrid finance. Di sini ada dua keunggulan antara perbankan tradisional dan juga decentralized finance. Nah, keunggulan yang dari perbankan atau traditional finance itu adalah memiliki fondasi mekanisme kepatuhan atau compliance yang sangat kuat. Kemudian proses verifikasi identitas nasabah yang sudah tervalidasi, artinya memiliki metode Know Your Customer dan juga anti money laundering. Kemudian perlindungan hukum bagi konsumen serta hubungan erat dengan ekosistem keuangan makro dan juga regulasi negara. Sementara di lain sisi keunggulan protokol decentralized finance seperti AV adalah platform-platform ini itu menawarkan tingkat efisiensi yang tinggi melalui otomasi smart contract, di mana transparansi transaksi yang dapat dilacak publik via blockchain, sehingga akses likuiditas global yang cepat tanpa hambatan dan birokrasi perantara itu dapat didapatkan. Selanjutnya adalah sinergi keduanya. Nah, kita sudah membahas bagaimana plusnya dari traditional finance dan juga decentralized finance. Nah, di era keuangan terintegrasi ini ada sinergi antara traditional finance dan decentralized finance yang dapat diwujudkan melalui penggunaan blockchain untuk penyelesaian transaksi atau settlement. Kemudian bisa juga digunakan untuk tokenisasi aset dan juga modifikasi layanan peminjaman pintar. Bank itu tidak diciptakan untuk mematikan AV dan AV sebaliknya itu tidak hadir untuk menggantikan bank secara utuh, melainkan keduanya ini berpotensi untuk saling melengkapi titik lemah satu sama lain. Selanjutnya adalah peluang di masa depan. Nah, di Indonesia sendiri berdasarkan data dari toko kripto, 60% pengguna aset digital itu ada pada rentan usia 18 sampai 30 tahun. Nah, angka ini itu mendemonstrasikan potensi yang sangat besar bagi teknologi blockchain sebagai aset investasi, khususnya pada demokratisasi aset real world, yaitu tokenisasi aset ya.
yang memungkinkan masyarakat itu memiliki pecahan aset bernilai tinggi seperti properti atau obligasi yang selama ini itu tidak dapat diakses dan hanya bisa diakses oleh orang segelintir elit yang memiliki backingan finansial yang kuat. Selanjutnya, nah kalau ada kesempatan pasti ada tantangan dan juga etika dan juga kepatuhan. Nah, tantangan dan etika kepatuhan yang ada saat ini adalah pertama soal transparansi, di mana desentralisasi itu memberikan hak anonimitas bagi pengguna. Nah, ini itu menciptakan benturan etis dengan tuntutan regulator untuk mencegah khususnya dalam hal ini itu pencucian uang yang membutuhkan identifikasi biasanya melalui mekanisme know your customer. Kemudian yang kedua adalah eksekusi tanpa simpati. Nah, likuiditas smart contract dan eksekusi nilai Oracle ini berjalan mutlak berdasarkan data algoritma hingga mengabaikan konteks kepanikan pasar atau global atau kondisi darurat manusia sehingga kondisi-kondisi yang sifatnya tidak bersifat algoritmik atau yang lebih bersifat humanis atau bersifat eh, apa ya bersifat sementara itu tidak menjadi bahan pertimbangan dalam eksekusi smart contract ini. Kemudian yang terakhir adalah kompleksitas dan literasi. Ini berhubungan dengan pengguna awam, itu kesulitan memahami parameter teknis seperti health factor, kemudian volatilitas kolateral, keterbukaan akses yang tidak diimbangi literasi, ini justru membahayakan finansial publik. Nah, di sini progres makalahnya itu adalah pada tahap penulisan makalah itu sedang mengeksplorasi bagaimana decentralized finance merevolusi dari sekedar instrumen spekulatif menjadi instruktur keuangan institusional, membahas bagaimana aset dunia nyata, reward aset itu ditokenisasi, kemudian potensi hybrid finance bersama perbankan tradisional. Dan juga ada dilema etika terkait privasi dan juga tujuan mendapatkan proyeksi dan sintesis yang tepat. Nah, penulisan sampai sini itu sudah mencapai bab 5. Tahapan selanjutnya adalah tahapan pemecahan masalah, di mana dilakukan problem solving dari rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.